Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini belajarnya lebih semangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bersama Ibu Yeni Yunita. Nah, materi kita hari ini adalah nama-nama Al-Quran. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik bisa menjelaskan nama-nama Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa kata Al-Quran itu sudah sangat populer. Nah, adapun beberapa nama lain dari Al-Quran, di sini kita akan bahas hanya 5 saja dari nama-nama Al-Quran tersebut. Namun sebenarnya, nama-nama Al-Quran itu memiliki banyak sekali nama-nama. Di sini kita hanya mempelajari 5 saja. Adapun yang pertama yaitu kata Al-Quran yang diartikan dengan bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah kitab Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian kata Al-Quran itu sendiri terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam surah ini sangat jelas ada kata-kata Al-Quran. Al-Quran di sini diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca. Kemudian kata Al-Quran juga terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 204 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila Al-Qur'an dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata Al-Qur'an. Di sini terlihat jelas bahwa Al-Qur'an itu dikenal juga dengan sebutan Al-Qur'an. Kemudian, kata Al-Qur'an juga terdapat di dalam Quran Surat Taha surah ke-20 ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ma anzalna alaikal Quran liyashqa. Artinya kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Di sini jelas juga bahwa ada kalimat di situ Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berasal dari kata atau nama lainnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab atau disebut juga dengan Kitabullah. Alkitab artinya adalah yang ditulis. Dalam artian Alkitab, Al-Quran itu ditulis di dalam sebuah mushaf yang mana kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kata Alkitab ini di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu. Kitab artinya di sini Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Qur'an merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian anak-anak, kata Alkitab ini juga terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 3. Dalam surah ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Di dalam surah Ali Imran ayat 3 ini dijelaskan kepada kita bahwa Alkitab di sini dimaksud adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni
Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Baiklah, berikutnya nama Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, kata Al-Quran ini terdapat dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni jin dan manusia. Di dalam surah Al-Furqan ayat 1 ini dijelaskan bahwa Al-Furqan itu artinya adalah Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pembeda, menjadi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Anak-anakku sekalian, Al-Quran nama lainnya yang keempat adalah Az-Zikri. Az-Zikri artinya adalah pemberi peringatan. Kata Az-Zikri terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di sana terlihat jelas kata Az-Zikra. Az-Zikra di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Terakhir, kata Al-Quran juga nama lainnya adalah At-Tanzil. At-Tanzil diartikan dengan diturunkan. Artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kata At-Tanzil ini terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, di sini sangat jelas kata litanzil artinya adalah diturunkan. Jadi anak-anakku sekalian, nama lain dari Al-Quran itu sebenarnya banyak, ya, banyak sekali nama-namanya. Kalau menurut para ulama ada yang mengatakan 55 bahkan lebih. Tetapi kali ini kita hanya mempelajarinya 5 saja. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Alkitab, dan yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Az-Zikri, dan yang kelima At-Tanzil. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.